Dalil akli atau secara logik, ya. Di sini saya sebutkan 4 pendalilan. Bahwa tidak mungkin ada penciptaan kecuali didahului dengan apa? Ilmu. Yang pertama, tidak mungkin mencipta di atas kebodohan. Orang yang kita logika walillahil matsalul a'la. Kalau orang mau ingin menemukan sesuatu, dia enggak mungkin bodoh. Kalau bodoh dia enggak bisa bikin apa-apa, paham? Ketika dia meng-create sesuatu, dia pasti punya ilmu sebelumnya. Maka tidak mungkin mencipta di atas kebodohan. Bagaimana ceritanya? Karena perhatikan urutannya, mencipta sesuatu itu melazimkan iradah, keinginan. Sebelum dia mencipta, dia punya keinginan untuk menciptakan sesuatu tersebut. Iradatuhu, yaitu menghendaki sesuatu tersebut. Ingin menciptakan harus ada apa? Keinginan. Ingin bikin ini, ingin bikin itu, ada keinginan. Kemudian iradah, ya, sebelum menghendaki sesuatu melazimkan tasawwurul murad, apa yang dia inginkan, ya. Sebelum dia mencipta, dia ingin cipta itu, dan ingin cipta itu sebelum dia membuat, dia harus ada gambaran apa yang mau saya mau, paham? Kehendak dan apa yang saya mau itu dia harus tahu. Nah, tasawwurul murad tentang apa yang saya mau itu adalah bagian daripada ilmu. Karena Allah mencipta dengan kehendak atau tidak? Allah berkehendak baru mencipta. Allah berkehendak baru mencipta. Nah, kehendak Allah, apa yang mau dia ciptakan, dia harus tahu. Tasawur tentang apa yang ingin dia bikin, dia harus tahu. Nah, tentang apa yang dia bikin itu, itulah ilmu. Jadi urutannya, ilmu, iradah, mencipta. Paham? Ilmu, iradah, mencipta. Ini secara konsekuensi logis. Oleh karenanya, mau tidak mau namanya mencipta itu pasti didahului dengan ilmu. Kalau enggak punya ilmu, gimana bisa meng-create sesuatu? Enggak bisa berbuat kreasi sesuatu. Tapi kesimpulan, al-ijad atau al-khalq yastalzimul ilm. Kesimpulannya berarti mencipta itu melazimkan adanya ilmu. Sederhana, ya. Karena mencipta melazimkan kehendak, kehendak melazimkan kehendak terhadap sesuatu yang dia kehendaki. Gambaran tentang sesuatu yang dia kehendaki itu namanya ilmu. Tapi dalil secara logika yang kedua, bahwasanya tidaklah Allah mencipta kecuali memiliki sifat ilmu, karena makhluk yang tercipta tersebut diciptakan secara profesional, itqan dan ihkam. Maka yang menciptakan pasti berilmu. Artinya kita ambil satu ciptaan Allah seperti langit. Langit yang luar biasa, luas, tidak ada lubangnya, tidak berpetak-petak tapi luas luar biasa. Kata Allah, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langit yang kita ciptakan dengan kekuatan kami, wa inna lamusi'un, dan kami memperluas langit tersebut. Bahkan ahli astronomi sekarang mengatakan langit masih terus berkembang. Langit masih terus berkembang. Kita enggak tahu mana ujungnya, mana pangkalnya. Kokoh demikian, di dalamnya banyak sekali benda-benda langit. Ini enggak mungkin ada yang bikin kecuali dia hebat, karena ciptaannya profesional, mutqan, mantap, ya. Manusia kita renungkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa diri kalian tidak melihat bagaimana luar biasa ciptaan Allah? Tanya dokter-dokter tentang bagaimana hebatnya mata. Mata ini luar biasa, saraf-sarafnya, inilah lensanya lah, apanya lah luar biasa. Menunjukkan bahwa saya yang ciptakan mata ini luar biasa, ya. Dan semua organ tubuh kita semuanya hebat. Tanya dokter ortopedi tentang otot kita, dia pasti menjelaskan ini ciptaan Allah luar biasa, bisa begini. Yang kita pun tidak ngerti. Kita pun tidak ngerti bagaimana kalau ada kondisi gini keluar hormon ini, kalau kondisi ini keluar hormon ini. Siapa yang bikin bisa kayak gitu? Kalau bikin asal-asalan, lagi marah keluarnya bensin, repot. Meledak dari dalam. Tapi subhanallah, yang ciptakan makhluk ini luar biasa, ya. Dan semua kita lihat, bahkan makhluk yang mungkin kita anggap hina seperti laler. Laler aja luar biasa dengan mata fasetnya, dengan gerakannya, cara dia mengambil makanan, cara luar biasa. Oleh karenanya ini semua yang tercipta, terkreasi adalah kreasi yang mutqan, yang muhkam, yang kokoh, yang hebat, profesional, menunjukkan bahwasanya yang menciptakan pasti punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu pasti ngawur. Gampangannya ada ibu-ibu bikin kue enak sekali. Kue enak, bagus. Dia punya ilmu enggak berarti? Punya. Coba kalau enggak punya ilmu, pasti dibikin jadi gorengan. bukan jadi bluder yang mantap gitu. Nah, jadi gorengan gampang. Enggak punya ilmu, suruh bikin bluder enggak bisa, bikinnya gorengan. Orang bikin kopi aja
Terus tahu-tahu ada gambar love-nya lah, gambar apanya, love-nya, gambar wah ini yang bikin hebat ini. Ayo sekolah, berarti sekolah ya. Intinya kalau suatu hasil kreasi hebat berarti yang membuatnya pasti punya apa? Ilmu. Logika sederhana lah, pasti punya ilmu. Tapi yang berikutnya, dalil ketiga secara logika bahwasanya Allah pasti punya ilmu. Ini dengan menggunakan qiyas al-aula atau al-qiyas al-aulawi. Jika makhluk ada yang berilmu dan ilmu merupakan sifat mulia, maka Allah al-Khaliq lebih utama. Sederhananya gitu. Kreasi Allah ternyata ada yang berilmu. Dan dalil menunjukkan semua sifat yang mulia yang ada pada makhluk, maka Allah lebih utama untuk memilikinya. Paham? Kenapa ditinjau dari zatnya, makhluk rendah dibandingkan dengan Allah. Maka lebih utama Allah untuk lebih berilmu. Gampangnya gini, kalau ada anak kecil punya sesuatu yang mulia, maka harusnya orang besar lebih utama. Karena orang besar lebih sempurna, lebih ngerti. Paham? Seperti itu. Ya. Maka ini qiyas aula adalah perbandingan antara zat makhluk dengan zat Allah. Zat makhluk yang penuh dengan kekurangan. Jika punya ilmu, maka zat Allah yang maha sempurna tentu lebih utama untuk memiliki apa? Ilmu. Jadi ini qiyas aulawi. Kalau makhluk ada yang berilmu, maka Allah lebih utama untuk berilmu. Jadi jelas Allah pasti punya ilmu. Dalil yang keempat, kaidah faqidu syai' la yu'ti. Maknanya sesuatu yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi sesuatu tersebut. Yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi sesuatu tersebut. Gampangannya, kalau orang nggak punya harta, bagaimana dia mau sedekah harta? Nggak mungkin kan? Orang sedekah harta berarti dia punya harta. Kalau dia nggak punya harta, gimana dia mau sedekah? Maka seseorang yang memberi sesuatu, dia harus punya sesuatu tersebut sebelum dia berikan kepada yang lain. Nah, Allah memberikan ilmu. Kita tahu makhluk yang kasih dia ilmu siapa? Allah. Maka kalau makhluk diberi ilmu, berarti sang pemberi ilmu lebih utama untuk memiliki ilmu. Ini sederhana. Jika makhluk diberikan oleh Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kalian tidak beri ilmu kecuali sedikit, maka sang pemberi ilmu harusnya lebih berilmu lagi. Ini semua dalil secara logika bahwasanya Allah Maha mengetahui, berilmu sebelum mencipta. Allah berilmu sebelum apa? Mencipta, sederhana.